Para sahabat musafir yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Pater Todi Manek CMF, dalam Musafir edisi Minggu pertama masa Prapaskah, tanggal 21 Februari tahun 2021. Marilah kita memulai permenungan kita hari ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah sumber kehidupan kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, terutama Engkau menganugerahkan kepada kami masa retret agung ini. Terangilah pikiran dan hati kami, agar kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Dikaulah Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani Dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Para sahabat musafir yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu pertama dalam masa Prapaskah, dan kita telah memulai masa Prapaskah sejak hari Rabu Abu. Pada hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan dalam Injil Markus. Ada dua hal yang kita dengarkan. Yang pertama adalah Roh memimpin Tuhan Yesus ke padang gurun, dan yang kedua adalah Tuhan Yesus tampil pertama kali. Itu artinya sebelum Tuhan Yesus tampil di depan publik, Tuhan Yesus dipersiapkan di padang gurun. Para sahabat musafir yang terkasih, menariknya adalah Tuhan Yesus tidak ingin sendiri ke padang gurun. Dia bukan yang mau untuk ke padang gurun, tetapi dipimpin, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Tetapi menariknya adalah Tuhan Yesus mengikuti bimbingan Roh, dan Dia tidak hanya ke padang gurun, tetapi tinggal di padang gurun. Mengikuti bimbingan Roh dan tinggal di padang gurun. Para sahabat musafir yang terkasih, padang gurun bagi kita orang Kristiani, kita tahu persis padang gurun adalah masa untuk mempersiapkan menerima satu rahmat yang begitu besar, seperti orang-orang Yahudi yang mengembara di padang gurun selama 40 tahun dan mempersiapkan diri untuk masuk ke tanah terjanji. Tuhan Yesus yang adalah orang Yahudi juga, manusia dari tanah Palestina, tanah Israel, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun selama 40 hari untuk mempersiapkan diri sebelum tampil di depan publik. Para sahabat musafir yang terkasih, kita sebagai orang Katolik pun mempunyai masa khusus untuk mempersiapkan diri sebelum menerima rahmat Tuhan yang luar biasa, yaitu kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Masa itu adalah masa sekarang, yaitu masa Prapaskah. Di dalam ajaran gereja dikatakan bahwa hari dan waktu tobat dalam seluruh gereja adalah setiap hari Jumat sepanjang tahun dan juga masa Prapaskah. Itu ada di dalam Kitab Hukum Kanonik Kanon 1250. Dan puasa dan pantang itu kita akan secara khusus lakukan pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Para sahabat musafir yang terkasih, gereja Katolik mengajarkan kepada kita tentang tujuan kita menjalani masa Prapaskah. Yang paling inti adalah bagaimana di dalam masa ini kita masuk dalam misteri
mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus yang dibimbing oleh Roh Tuhan ke padang gurun untuk bergulat, untuk mempersiapkan diri sebelum melakukan pewartaan di dunia ini, demikian pula kita dalam masa Prapaskah ini mempunyai waktu khusus untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, untuk menyambut kegembiraan yang akan Tuhan berikan kepada kita, rahmat yang luar biasa, yaitu kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Marilah di masa ini seperti Tuhan Yesus yang dibimbing oleh Roh Kudus, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, tetapi dia mau untuk tinggal di padang gurun yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Kita juga diajak untuk di dalam masa Prapaskah ini, kita tidak hanya melewatinya secara ritual tahunan, tetapi lebih daripada itu adalah tinggal di dalam masa ini seperti Tuhan Yesus untuk membangun relasi yang dalam dengan Tuhan Yesus. Para sahabat musafir yang terkasih, semoga Tuhan membantu kita dalam perjuangan kita untuk memperbarui relasi kita dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Para sahabat musafir yang terkasih, marilah kita menutup permenungan kita hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sumber kehidupan kami bersyukur atas masa retret agung ini, masa pertobatan ini. Mampukanlah kami agar hari demi hari di dalam masa Prapaskah ini kami membangun relasi dengan Dikau sendiri dan membangun komitmen-komitmen kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Dikau ya Tuhan kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga para sahabat musafir yang terkasih dimanapun Anda berada, terutama dalam merayakan masa khusus ini, mempersiapkan diri untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.